Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas soal serta pembahasannya tentang materi energi bunyi. Ini merupakan materi untuk mata kuliah IPA dasar. Kita langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1, Pia berteriak di dalam gedung kosong. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, tentukan jarak Pia terhadap dinding gedung jika Yesi mendengar bunyi pantul setelah 4 detik dari bunyi asli. Soal nomor 1, kita gambarkan dulu keadaannya. Kita gambarkan dulu ya. Ini kan Pia-nya itu berteriak di dalam gedung kosong. Kita gambarkan aja kayak gini ya. Kemudian, nah ini Pia. Kemudian ini Yesi ya. Yesi. Ketika Pia berteriak, ini kan ada waktu yang dibutuhkan ketika suara mencapai dinding ya. Satu, ini dinding gedungnya ya. Yang kedua, ada waktu yang dibutuhkan ketika Yesi mendengarkan kembali bunyi pantul dari Pia. Berarti ini ada dua nih. Satu ketika suaranya mencapai dinding, yang kedua ketika suaranya mencapai Yesi. Kita tulis dulu ya di sini yang diketahui di soal. Ada ini, cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi. Ya, cepat rambat bunyi. Atau kita simbolkan sebagai V ya, V-nya atau velocity. Nah, adalah 340 meter per sekon. Kemudian waktu yang dibutuhkan atau time-nya, simbolnya adalah T, yaitu 4 detik ya, 4 detik. Nah, di sini yang ditanyakan itu jaraknya ya, jarak Pia terhadap gedung. Jarak atau space. Itu simbolnya S. Ini yang ditanyakan. Untuk rumusnya, S sama dengan V dikali T dibagi dengan 2. Nah, 2-nya itu tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kenapa dibagi 2? Karena dibutuhkan dua kondisi, yaitu satu ketika suaranya mencapai dinding, yang keduanya ketika memantul ya. Jadi ada dua jarak nih, jarak ketika mencapai dinding dan jarak ketika suaranya terdengar oleh Yesi ya. V dikali T, V-nya adalah 340, T-nya 4, dibagi dengan 2. Nah, biar mudah kita bagi dulu ya, yang bisa dibagi dengan 2 yaitu 4. 4 dibagi 2, hasilnya 2. 340 dikali 2, hasilnya berarti 680 meter. Berarti jarak Pia terhadap dinding adalah 680 meter. Oke, kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua, sebuah kapal mengukur kedalaman laut menggunakan perangkat suara. Jika bunyi ditembakkan ke dasar laut, bunyi pantul diterima setelah 8 detik. Tentukan kedalaman laut tersebut jika cepat rambat bunyi di dalam lautnya atau di dalam air lautnya adalah 1.600 meter per sekon. Sama halnya seperti soal nomor ke-1, berarti di sini ada dua keadaannya. Kita gambarkan dulu ya. Berarti di sini ada, kita gambarkan dulu kapalnya ya, kapal. Nah, di sini ceritanya dasar laut nih ya. Dasar laut. Ketika alatnya ditembakkan ke dasar laut, berarti ada waktu yang dibutuhkan atau ada jarak dari perahu ke dasar laut 1. Kemudian waktu yang dibutuhkan atau jarak antara dasar laut ke kapal kembali ya. Jadi di sini ada 2. Dan bunyi pantul yang diterimanya adalah 8 detik.
Yang diketahuinya sama dengan soal nomor 1 nih ya. Ada cepat lambat. Cepat lambatnya simbolnya V, yaitu 1600 meter per sekon. Dan waktunya atau T-nya adalah 8 sekon. Kedalaman laut yang ditanyakan, kedalaman laut ya, atau sini height-nya ya. Height kita berikan simbol H. Nah, kita pakai rumus yang ke-1 saja karena prinsipnya sama ya. Kalau tadi kan jarak antara via dengan dinding. Kalau sekarang kan kedalaman. Kedalaman itu ya sama dengan jarak antara perahu dan dasar laut ya. Berarti V dikali T dibagi dengan 2. H sama dengan V dikali T dibagi dengan 2. V dikali T, V-nya 1600 dikali T-nya adalah 8 sekon dibagi 2. Yang bisa dibagi 2, kita biar mudah 16 aja ya. 16 dibagi 2, 8. Tinggal 800. 800 dikali 8. 8 dikali 8, 64 ya. Sisanya 2. Berarti kedalaman antara perahu dan dasar lautnya adalah 6.400 meter. Oke, kita ke soal nomor 3. Nah, di sini soal nomor 3 ceritanya tentang bandul. Bandul digetarkan selama 3 menit, menghasilkan getaran sebanyak 90 getaran. Yang di sini yang ditanyakan itu adalah periode dari getaran bandul yang dihasilkan. Ya. Oke, untuk menjawab soal nomor 3, seperti biasa kita tulis dulu apa yang diketahui di soal ya. Yang diketahui di soal di sini adalah waktunya yang diketahui, waktu tautannya itu 3. Nah, 3 menit ini kita rubah dulu ke sekon. 1 menit itu kan 60 sekon, berarti 3 dikali 60 sama dengan 180 detik ya, atau 80 sekon. Dan banyaknya getaran itu N-nya adalah 90. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah periode ya. Periode disimbolkan T besar. Untuk rumus periode itu T besar sama dengan 1 dibagi F. Nah, F di sini adalah frekuensi. Ya, berarti kita harus cari dulu nih frekuensinya. Frekuensi itu rumusnya adalah N dibagi dengan T. N itu banyaknya getaran dan T-nya itu waktu ketika getaran itu berlangsung. N dibagi T, N-nya 90. Dibagi T, T-nya 180. Ya. 90 dibagi 180, ini nolnya bisa kita coret atas bawah. Kemudian biar gampang kita bagi 9 aja ya. 9 bagi 9, 1. 180 dibagi 9 itu 2 ya. Berarti frekuensinya adalah 1/2 Hz. Kemudian baru kita ke rumus periode. Nah, rumus periode itu T besar sama dengan 1 per frekuensi. 1 per frekuensinya adalah 1/2, berarti 1/2 ya. Atau biar gampang nih, 1 dikali 2/1. Hasilnya berapa? 1 dibagi 1 kan 1. 1 dikali 2 berarti 2 ya. Nah, hasilnya berarti 2 sekon ya. Jadi periode yang dibutuhkan untuk bandul ketika bergetar selama 3 menit dan menghasilkan getaran 90 sekon adalah 2 sekon. Nah, itu periodenya. Soal nomor 4, tentukan frekuensi dan periode gelombang bunyi jika panjang gelombangnya 7 meter dan cepat lambat bunyinya adalah 350 meter per sekon. Oke, kita tulis dulu ya yang diketahui di soal. Di sini ada panjang gelombang ya.
diketahui panjang gelombang itu simbolnya adalah lambda. Lambdanya adalah 7 meter. Kemudian cepat rambat bunyi atau V-nya 350 meter per sekon. Oke, di sini yang ditanyakan adalah frekuensi dan periode. Ditanyakan frekuensi atau F kecil dan periode atau T besar. Untuk menjawab soal nomor 4, di sini kita bisa menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali dengan F. Ya, lambda dikali dengan F. Untuk V-nya itu kan 350 ya, lambdanya 7. Dan F-nya yang ditanyakan. Maka untuk F-nya berarti 350 dibagi dengan 7. 35 dibagi 7 kan 5 ya. Ini sisanya nolnya 1. Jadi frekuensinya adalah 50 dengan satuan Hertz. Selanjutnya untuk periode atau T besar, simbolnya adalah T besar ya. Rumusnya adalah 1 dibagi dengan F. 1 dibagi F, 1 dibagi dengan 50. Nah, 1 dibagi 50 berarti 0, 0, 0, 0. 100 dibagi 50 berarti 2 ya. Jadi 0,02 dengan satuan sekon. Nah, jadi periode yang dibutuhkan adalah 0,02 sekon dan frekuensinya adalah 50 Hz. Oke, kita ke soal nomor 5, soal terakhir. Tentukan kecepatan perambatan gelombang bunyi di dalam air jika modulus Brooke airnya 2,25 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat min 2 dan massa jenis airnya 10 pangkat 3 kg meter pangkat min 3. Tentukan pula panjang gelombang jika frekuensinya 1 kHz. Ya, untuk menjawab soal nomor 5, seperti biasa kita tulis dulu yang diketahui di soal. Diketahui di soal di sini ada modulus Brooke atau B-nya 2,25 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2. Massa jenis air atau rho-nya ya. Rho 10 pangkat 3 kg meter pangkat min 3. Yang ditanyakan di sini adalah panjang gelombangnya atau lambdanya dengan frekuensi 1 kHz. Nah, 1 kHz. Nilai 1 kHz ini kita rubah dulu ke Hertz ya. Untuk nilai 1 kilo itu sama dengan 1000. Berarti 1 dikali 1000. 1 dikali 1000, 1000 ya. Dengan satuan Hz. Jadi 1 kHz sama dengan 1000 Hz. Yang ditanyakan di sini adalah apa nih? Yang ditanyakan di sini kecepatannya ya, kecepatannya berarti. Oke, rumus yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal nomor 5 yaitu V sama dengan B dibagi dengan lambda ya. B-nya itu 2,25 kali 10 pangkat 9 dan rho-nya adalah 10 pangkat 3. Nah, ini 10 pangkat 9 di atas, 10 pangkat 3 di bawah bisa kita coret. 9 dikurangi 3 berarti hasilnya 6, jadi tinggal 10 pangkat 6. 2,25 kali 10 pangkat 6. Biar mudah mengakarkan 2,25, kita kalikan dengan 100 untuk membulatkan 2,25 ya. 2,25 dikali dengan 100. 100 itu kan 10 pangkat 2, ini 10 pangkat 6. 6 dikurangi 2 berarti tinggal 10 pangkat 4. 2,25 dikali 100 jadi 225 kali 10 pangkat 4.
Nah, akar dari 225 itu adalah 15. Akar 10 pangkat 4 adalah 10 pangkat 2. Kenapa 10 pangkat 2? Karena akar itu sama dengan pangkat setengah, ya. Jadi setengah dikali 4 hasilnya adalah 2. 15 dikali 10 pangkat 2 berarti 15 dikali 100, ya. 15 dikali 100 hasilnya 1500 dengan satuan meter persekuan. Nah, ini nilai V-nya, ya, nilai V-nya. Kemudian untuk frekuensinya, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali dengan F, ya. Untuk mencari apanya nih sekarang? Mencari lambdanya, ya. Mencari lambdanya. V-nya kan udah didapat, yaitu 1500. Lambdanya yang kita cari, kemudian frekuensinya adalah 1000. Nah, frekuensinya adalah 1000, ya. Maka untuk lambdanya berarti 1500 dibagi dengan 1000. Berarti mundur 3 kali, ya. 1, 2, 3 di sini berarti, ya. 1,5 meter. Nah, lambdanya 1,5 meter. Jadi, untuk V-nya 1500 meter per sekon dan lambdanya itu adalah 1,5 meter.